Halo teman-teman semua, hari ini Uni akan coba memasak masakan khas dari Minang. Nah, ini makanan khas dari daerah Payakumbuh. Nah, namanya adalah rendang telur. Kalau bahasa Minangnya itu adalah rendang talur. Kalau kalian ingin tahu bagaimana cara membuatnya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Selamat menonton. Sebelum kita memulai membuat rendang telur, jadi ada beberapa bahan-bahan yang mesti kita siapkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahan-bahan apa saja. Nah, di antaranya itu adalah ada minyak goreng. Minyak gorengnya kita pakai 2 liter. Kemudian ada tepung tapioka. Tepung tapiokanya itu seperempat kilo. Kemudian bawang merah 1 ons, jahe kira-kira 2 cm, kemudian bawang putih 6 siung, telur 10 butir, santan 2 liter, kelapa parutnya 2 keping, kemudian lengkuas, kemudian cabai merah yang sudah dihaluskan. Kemudian daun-daunannya ada daun jeruk, daun kunyit, daun salam, serta serai, serta penyedap dan garam. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat di deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada tahap pembuatan. Yang pertama kita pecahkan telurnya dan kita tambahkan garam serta penyedap. Nah, ini fleksibel ya teman-teman, secukupnya saja. Tahap selanjutnya kita kocok telurnya sampai dia benar-benar mengembang. Nah, sampai mengembang memutih seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau udah kembang seperti ini, kita matikan mixer, kemudian kita kasih tepung tapioka. Tepung tapiokanya kita pakai adalah 1/4 kilogram. Nah, kita masukkan semuanya, kemudian kita kocok lagi. Nah, ini tujuan kita kocok adalah supaya dia tercampur. Kalau udah tercampur, nanti kita matikan mixer. Nah, selanjutnya tadi bumbu-bumbunya tadi kita haluskan ya teman-teman. Yang bawang putih, bawang merah tadi itu kita haluskan, serta jahe. Tahap selanjutnya adalah kita bikin dadarnya ya. Nah, jadi adonan yang sudah dibentuk tadi kita jadikan dadar. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi kita menggunakan teflon yang anti lengket ya teman-teman. Nah, kita tidak menggunakan minyak dalam proses ini. Dadarnya kita tunggu sampai bagian tepi-tepinya itu sudah mulai mengering dan bisa dibalik. Kira-kira ini sudah bisa kita balik ya. Nah, nih kita balik. Kita tunggu bagian satunya lagi ini matang. Habis itu baru kita angkat. Kita lakukan proses seperti ini sampai semua adonannya selesai. Setelah semua adonannya selesai kita masak, kita jadikan dadar. Tahap selanjutnya adalah kita potong-potong. Nah,
Nah, jadi kita potong itu sesuai selera ya teman-teman. Boleh seperti ketupat, kotak, atau memanjang, itu suka-suka kalian. Nah, inilah hasil jadi dari dadar yang sudah kita potong-potong ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah tahap penggorengan. Pertama-tama kita siapkan wadah penggorengan, kemudian kita isikan minyak. Minyaknya itu secukupnya saja, kemudian kita panaskan. Setelah minyaknya panas, barulah kita masukkan dadar yang sudah kita potong tadi. Kita menggorengnya jangan terlalu lama ya. Nah, dia itu nanti akan sedikit mengembang. Jangan lupa kita aduk-aduk seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita angkat atau kita tiriskan. Kita lakukan sampai selesai. Nah, inilah hasil dari dadar yang sudah kita goreng tadi. Nah, bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita membuat kuah dari rendang telurnya. Untuk membuat rendang telur ini sebaiknya kita menggunakan tungku kayu. Jadi kita menggunakan kayu bakar dalam pembuatannya ini, agar matangnya itu lebih sempurna dan rasanya lebih enak. Nah, pertama kita siapkan wadahnya dan kita masukkan semua bumbu-bumbunya tadi. Tahap selanjutnya kita masukkan santan. Jangan lupa diaduk ya teman-teman. Kuahnya ini kita masak sampai kuahnya mulai mengental dan berminyak. Kalau sudah mengental seperti ini, barulah kita masukkan telur dadarnya tadi. Nah, ini harus kita aduk terus-menerus. Kita aduk terus-menerus sampai rendang telurnya ini mengeluarkan minyak ya teman-teman. Nah, nanti ketika sudah mengeluarkan minyak yang agak banyak, barulah kita tambahkan dengan minyak goreng. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu kita tambahkan dengan minyak goreng. Minyak goreng yang kita gunakan kurang lebih itu 1 liter. Kemudian tetap ya kita aduk-aduk. Jangan sampai rendangnya lengket. Nanti bisa hangus di bagian bawahnya. Tadi di bagian awal lupa Uni tampilkan salah satu bumbunya, yaitu bumbu kambing. Nah, ini bumbu kambing yang Uni gunakan itu kira-kira 2 sendok makan. Kalau rendang telurnya sudah mengeluarkan busa, mulai mengeluarkan busa, barulah kita masukkan kelapa parutnya. Nah, kita aduk-aduk terus-menerus sampai nanti
rendang telurnya itu mengeluarkan busa atau buih yang sangat banyak. Nah, ketika buihnya itu sudah memenuhi wadah atau tempat penggorengan ini, nah barulah kita angkat dan kita tiriskan. Nah, itu tandanya ketika buihnya banyak itu berarti rendang telurnya sudah masak. Teman-teman harus sabar dalam proses membuat rendang telur ini. Jadi harus sering-sering diaduk. Jangan sampai ada rendang telur yang lengket. Kalau sudah matang, barulah kita tiriskan minyaknya. Nah, inilah rendang telur yang sudah jadi. Nah, ini proses meniriskan minyak. Nah, inilah tampilan yang sudah jadinya teman-teman, yang sudah kita tiriskan tadi. Nah, ini rasanya enak, gurih, dan cocok untuk dimakan dengan nasi hangat. Bagaimana teman-teman? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya di like, subscribe, and share ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton.